Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 you are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 you are King of all glory, awesome in power, wonderful one. Yeah, 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 yeah. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only. Yang mengikuti ibadah lewat streaming online service, ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari datang ke hadirat Tuhan, kepelakarannya dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan dengan hati yang mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, dahsyat dan luar biasa kasih bagi kita. Amin. Sepanjang minggu ini siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita awali ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan
luar biasa. Dalam nama Yesus, sukacita kembali pantas kami untuk kami bersorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat siang dan shalom. Shalom. Siapa mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang sempurna. Kemuliaan Tuhan yang kita panggil.
kita. Apapun yang terjadi, kita mau tetap percaya, mau tetap beriman kepada Tuhan tanpa syarat. Tanpa syarat kita tetap percaya bahwa Dia baik. Tanpa syarat kita tetap percaya Dia setia. Tanpa syarat kita tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Saudara, beberapa hari ini kami terus nyanyikan lagu ini karena kita percaya, kami percaya apapun yang terjadi, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan lagu ini bersama, katakan ku rendahkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, tanpa syarat akan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatiku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Satu lagi ya. Letakkan hatiku dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya ucapkan selamat siang dan shalom bagi jemaat yang juga masih nonton atau beribadah bersama kami secara online. Saya ucapkan shalom, selamat siang menjelang pagi. We also have an English translation. Marcella will make sure that for those that do not speak Indonesia, will have translation this afternoon. Terima kasih, bersyukur melihat wajah-wajah lama yang datang kembali. Shalom Ibu Lolita, tepuk tangan buat keluarga yang ajaib. Shalom buat keluarganya Verlin juga yang boleh beribadah. Thank you Ci, thank you Ko yang sudah beribadah, welcome bersama kami. Terima kasih buat teman-teman setia yang dari New Jersey datang, yang dari Mekin 17, dari siapa semua aja ya. Mekin 7 datang, ingat semua rumahnya. Morris 19 datang semuanya. Ya, haleluya. Buat yang di Mifflin dan 18, 17 semua datang, semua karena anugerahnya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Daniel pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Yuk kita baca sama-sama 16, 17, 18 ya. Alright. Oke. Daniel pasal yang ketiga ayat 16, 17, dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, ini ayat tema kita hari ini. Yuk baca sama-sama 18, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berbicara buat kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah kami belajar untuk memiliki iman dan kasih kepada Tuhan yang tak bersyarat. Dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam dilemparkan di dapur perapian.
Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyembah dewa mereka. Kan kalau mereka menyembah dewa mereka, maka mereka tidak jadi dihukum atau dilempar di dapur perapian. Tetapi yang menarik ayat 18, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kami, sekalipun Tuhan tidak berbuat apa-apa, maka kami tidak akan menyembah dewa, atau maka kami tidak akan berpaling iman kami. Kami mau tetap percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak akan mengutuki Tuhan, mereka tidak akan berubah percaya. Mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan diagungkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya beri tema hari ini seperti imannya Sadrak dan Mesak dan Abednego, bahwa iman mereka enggak bersyarat. Iman mereka tidak ada kondisinya. Jadi walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak memungkinkan, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka tetap dalam bahaya, mereka tetap berkata bahwa Tuhan itu Tuhanku. Atau berkata Tuhan Yesus, Tuhan yang tetap baik. Nah ini sulit Bapak Ibu Saudara, kadang terjadi dalam hidup kita. Kalau situasi keadaan semuanya baik, kita kan berkata, Tuhan Yesus baik. Waktu saya tanya pulang dari Indonesia, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya tanya, gimana Via? Pekerjaan gimana? Semua ngomong, Tuhan Yesus baik Pak. Loh kenapa? Banyak overtime Pak. Ini jemaat semua overtime. Gajinya double-double. Puji Tuhan. Karena jujur saudara, waktu kita pergi ke Indonesia beberapa minggu ini, kemanapun kita pergi saudara, kita dengar, aduh Pak, kita di layoff, pabrik tutup, usaha sulit, gaji dipotong. Bulan pertama dipotong jadi 70%, bulan kedua 50%, bulan berikutnya tinggal 10% Pak. Ada teman saya, waduh gaji saya sama gaji pembantu saya lebih banyak gaji pembantu saya karena dipotong terus. Nah saudara, waktu kerjaan bagus, waktu overtime banyak, gaji kita banyak, berkata Tuhan Yesus baik, sangat gampang. Puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus baik. Nah tetapi kalau sedang di layoff, kalau dalam keadaan yang sulit, bisa nggak kita berkata Tuhan Yesus baik? Atau contoh begini, kalau dalam keadaan imigrasinya di-approve, dapat green card, kita berkata, Tuhan Yesus baik. Saya selalu ingat, kalau kita nyanyi Tuhan Yesus baik, Cimonika, Tuhan Yesus baik, gitu ya. Tapi kalau maaf, imigrasinya nggak di-approve, atau kita harus naik paling lagi, mengeluarkan duit yang banyak, masih bisa galau, masih bisa nyanyi Tuhan Yesus baik. Atau kalau lagi sepi kerjaan, aduh Pak, kerjanya cuma sekali seminggu, buat bayar rent, buat bayar cicilan handphone aja nggak cukup, bisa berkata Tuhan Yesus baik. Halo, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita nyanyikan berkali-kali, tak bersyarat. Imannya nggak bersyarat. Imannya tergantung dalam keadaan situasi yang terjadi. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa di dalam segala keadaan. Yuk saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan, ada seorang pribadi yang kita harus belajar tentang iman yang tidak bersyarat, yaitu Abraham. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-8. Terima kasih multimedia. Saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki jika kita ingin iman kita nggak bersyarat? Karena iman Abraham ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow. Nah ini sulit Bapak Ibu Saudara. Karena apa?
Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke tempat yang tidak dia ketahui. Dia tidak mengerti kemana harus dia pergi. Waktu Tuhan berbicara, Abraham tinggalkan Ur Kasdim, dia cuma pergi saja. Dia nggak tanya Tuhan mau kemana ini, apa yang harus aku lakukan, naik pesawat apa ini, beli tiket apa ini, dan sebagainya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, iman itu melangkah, iman itu percaya, iman itu bertindak, Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud saya begini, jangan berharap ada mujizat di dalam hidup saudara, jangan berharap akan mengalami perkara yang besar kalau saudara tidak mau bertindak. Abraham itu mendengar dan percaya dan bertindak, melangkah. Walaupun nggak jelas, walaupun nggak tahu di mana dia harus melangkah, dia harus pergi, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyuruh, dia harus melangkah. Dan waktu dia melangkah, maka mujizat terjadi. Waktu dia melangkah, maka perkara ajaib pemeliharaan Tuhan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari kita belajar pagi hari ini. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, mari jangan takut untuk melangkah. Mari katakan bersama-sama, melangkah. 1, 2, 3. Melangkah. Pak, melangkah kemana? Enggak jelas kok, Pak. Memang manusia kita ini, termasuk saya, pinginnya semuanya jelas. Kalau saya melangkah, Pak Benny buka usaha, contoh buka toko, saya pingin tahu, Pak, Tuhan kasih tahu. Tahun pertama saya untung berapa ya? Tahun kedua saya untung berapa ya? Tahun ketiga gimana ya? Gitu ya. Ada yang tanya kemarin, beberapa kali saya tanya pergi ke beberapa tempat, Pak Benny yang paling enak sekarang bisnis apa ya? Yang nggak tahu, pucet kok, saya bukan dukun. Jadi orang tuh pinginnya semuanya gamblang, semuanya jelas. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya jelas, semuanya clear, kita nggak perlu iman lagi. Dan saya mau garis bawahi, kalau semuanya jelas, semua clear, kita nggak perlu Tuhan lagi. Kita udah tahu kok jelas. Kalau Abraham sudah tahu jelas kemana dia pergi, apa yang akan terjadi, berkat Tuhan apa yang dia alami, dia nggak perlu melangkah dengan iman, dia nggak perlu Tuhan lagi. Dan maaf, kita di sini, kita di Amerika sering mengandalkan otak kita, pikiran kita, kita mau semuanya clear, jelas. Kalau nggak jelas saya nggak mau melangkah, Pak. Kalau nggak jelas saya nggak mau bertindak dengan iman. Nah, ada yang menunggu sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak melangkah. Saya nggak mau ambil keputusan, Pak, karena nggak jelas. Saya mau beritahu, kalau kau nggak ambil keputusan, engkau sudah mengambil keputusan. Dan keputusan apa? Engkau tidak mengambil keputusan. Maaf Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi hanya waktu kita melangkah dengan iman. Nah, biarlah kita belajar hari ini begini. Jangan sampai iman kita digantungkan kepada situasi dan keadaan. Kalau keadaan baik, percaya. Kalau keadaan baik, Tuhan dahsyat. Kalau keadaan tidak baik, kita nggak baik juga. Enggak, saudara. Mari kita memiliki iman yang nggak bersyarat. Apapun yang terjadi, mari kita belajar bahwa Tuhan itu setia, menggenapi janjinya, dan Dia tetap melakukan mujizat dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Selama 30 tahun mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya sadar bahwa kadang kita nggak jelas apa yang akan terjadi di hari depan. Semuanya kadang kita nggak ngerti. Kenapa kita harus di Amerika? Kenapa kita harus di Philadelphia? Kenapa hal ini terjadi dan itu dan ini dan sebagainya? Tapi biarlah hari ini kita percaya bahwa asalkan kita melangkah, berjalan dan ikut taat akan firman Tuhan, ada penyediaannya, ada berkatnya yang sempurna. Dan saya mau sharing buat saudara, Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu yang baru akan tahu. Waktu kami berdoa ingin pulang ke Indonesia bulan yang lalu, kami maju mundur. Tuhan benar enggak ini? Karena 70% berita yang kami dengar itu membuat kami jadi
banyak yang parno, saudara tahu ketakutan. Nanti kamu di karantina, ada di karantina 14 hari, akan ditarik satu orang 3 juta. Bukan hanya itu, nanti kalau pulang ke Amerika ada artikel ngomong 59 negara ditolak termasuk Indonesia. Saya telepon, saya tanya, semua saudara, hampir 70-80% berkata jangan pulang sekarang, Pastor, berbahaya. Nah tapi kami ada satu pergumulan, karena orang tua yang di desa, kangen cucu, kangen anak, yang Purwokerto, Jember, mereka di lockdown, mereka bingung usaha dan sebagainya, mereka sempat sakit. Puji Tuhan saudara, kami berdoa. Dan ada satu impresi di hati kami, dan Tuhan berbicara, ini waktunya pulang, ini waktunya pulang. Dan puji Tuhan, waktu kami pulang saudara, memutuskan tanggal segini sampai segini pulang. Kenapa harus pulang tanggal itu? Karena kita percaya begini, setelah nanti dingin, setelah nanti saudara winternya mau datang, coronavirusnya biasanya case-nya akan naik. Dan waktu naik ini kami ingin bersama dengan jemaat ada di sini. Jadi waktu kami pulang, kami ingin semuanya baik. Waktu itu kami pulang, angka case-nya cuma 30. Dan begitu kami balik ke sini minggu lalu, kami kaget saudara, lihat case-nya 150, 3 hari yang lalu 200, kemarin tertinggi di Philadelphia 309 saudara. Sama dengan waktu bulan Mei yang lalu. Bahkan di Amerika kemarin hari tertinggi case-nya yaitu 6.900 saudara. Karena musim winter. Dan saya bilang sama Lia, kalau bisa waktu keadaan seperti itu kita sebagai gembala yang baik cepat ada pulang di sini. Oke, kita tentukan. Betul saudara. Waktu kita tentukan, puji Tuhan, tiba-tiba ada pengusaha yang digerakkan. Oh Kak, kami beliin tiket. Oh puji Tuhan, tiketnya udah dapat. Nah sekarang doa, Tuhan supaya tidak dikarantina, gimana ya Tuhan ya? Apa yang harus kami lakukan? Karena kami dengar di Bandara Cengkareng Soekarno itu lapis 5 gitu, ketat sekali, bukan lagi polisi tetapi TNI. Waktu kami sedang berdoa, puji Tuhan, ada orang dari state yang lain yang punya kenalan pejabat yang ada di Bandara Cengkareng Soekarno nelpon, ini ada pastor yang mau pulang, dan puji Tuhan kita bisa lewat VIP selama 10 menit, kita lolos semua dari pemeriksaan itu. Dan puji Tuhan saudara, memang sangat ketat, masuk Indonesia sangat ketat. Ya begitu mau turun dari pesawat udah ditanya, kamu ada simptomnya enggak? Ini saudara, ditanya semua, nggak ada. Udah masuk pertama, detak jantung, suhu udara, mana tangannya disemprot, segitu saudara, semprot tangannya luar biasa. Barisan kedua, pemeriksaan kedua, mau kemana? Ini saya kasih tahu ya, lihat tulisnya Jakarta. Jangan tulis Bali, Surabaya, atau nanti di karantina. Tulisnya BSD gitu ya, Serpong, Tangerang dekat ya. Karena apa? Kalau mau naik pesawat di Indonesia itu harus rapid test dulu. Jadi kita nggak boleh jauh-jauh dari Tangerang. Ya Pak, nanti kami ke BSD dan kita karantina aja di rumah. Akhirnya lolos gitu ya. Baris ketiga di imigrasi ditanyain, puji Tuhan. Karena kami pakai VIP, petugas imigrasi nggak tanya, malah hormat show, Pak, ya hormat udah. Saudara, begitu nyampe di bagasi, kami kaget loh, bagasinya kok basah semua. Ternyata saudara-saudara, semua bagasi yang masuk Indonesia disemprot pakai disinfektan yang wah, jadi ini hujan besar Bapak, enggak Pak, ini sengaja disemprot semua disinfektan. Jadi mau pulang Indonesia, make sure tasnya yang tidak tembus air, kalau enggak basah semua, disemprot disinfektan. Berikutnya barisan terakhir, petugas yang itu karantina, lihat ya apakah ada barang-barang yang sebagainya. Dan yang paling akhir lagi polisi atau tentara, dan saudara-saudara ada jemaat dari LA. Lolos barisan pertama, lolos barisan kedua, lolos barisan ketiga, barisan yang kelima saudara nggak lolos. Akhirnya dikarantina, bayar 9 juta baru masuk Indonesia saudara. Oke, saya cerita lagi. Puji Tuhan akhirnya kita lolos, ketemu ibu di desa, ketemu papa, ketemu cucu, ketemu anak.
oh makannya banyak, sehat, kuat, sekarang seger, naik lagi sehat. Ulang lagi. Udah kan, selesai kan? Mau balik Amerika, semua tanya, Pak nanti di karantina loh Pak. Orang-orang Indonesia kan dengar kan berita kan, wah nanti di karantina loh Pak, ini begini nih. Ya udah diserang, kita swab, kita rapid, masuk nggak ditanya, di bandara nggak ditanya, sampai di Chicago nggak ada pertanyaan. Bablas sama ini wes. Amerika ini yang paling selontrong, semuanya nggak ditanya apa-apa. Nah jujur Ciko, sebulan yang lalu waktu kami berdoa, kami nggak tahu keadaan ini. Cuma yang Tuhan taruh, pulang nggak apa-apa, pulang. Aku berserta Immanuel. Ya udah jalan terima. Langkah demi langkah. Begitu kita melangkah, Tuhan nuntun. Begitu kita melangkah lagi, Tuhan nuntun. Begitu kita melangkah lagi, Tuhan nuntun. Begitu kita melangkah lagi, Tuhan sertai. Begitu kita melangkah lagi, Tuhan berikan jalan keluar. Itu artinya progressive revelation. Jadi step by step Tuhan tuntun kita. Itu yang dialami oleh Abraham. Dia meninggalkan Ur Kasdim, setiap langkahnya dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan play safe, tidak berani ambil resiko, tidak berani melangkah. Maaf, kalau Tuhan bicara kita harus melangkah. Kalau Tuhan bicara kita harus taat. Mungkin beberapa di antara saudara Tuhan memberikan impresi kepada saudara untuk memulai usaha yang baru, untuk melangkah mungkin memulai imigrasi, untuk melakukan sesuatu. Jangan play safe. Saya beritahu, kalau Anda nggak melangkah, Anda akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Bayangkan kalau Abraham tidak keluar dari Ur Kasdim, dia tetap menjadi penyembah berhala. Dia tidak mengalami yang namanya bapak orang yang percaya, bapak orang yang beriman. Keturunannya seperti bintang yang di langit yang pasti di dalam perkara yang dahsyat luar biasa terjadi atas hidupnya Abraham. Dan bilang sama istri saya, puji Tuhan ya sayang, akhirnya kita melangkah dengan iman pulang ke Indonesia. Kalau enggak, kita akan menyesali nasib kita dan keputusan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman kalau kita ingin melihat perkara-perkara yang ajaib. Dan maaf, memang iman itu harus mengambil resiko. Abraham pernah mengambil resiko. Ibrani 11 ayat 7 sampai 17 sampai 18. Coba dibaca. Ayat 17 dan 18. Ibrani 11, 17 dan 18. Dia mengambil resiko, ada resiko yang dia harus ambil. Multimedia, please. Thank you. Yang itu waktu dia dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Anak satu-satunya. Yuk baca sama-sama biar nggak tegang. Yuk 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dia satu-satunya anak. Dia akan menjadi penerus keturunannya. Dia satu-satu yang dimiliki, dipersembahkan. Nah, Abraham punya iman yang luar biasa. Dia berkata di dalam hatinya, kalaupun nanti Ishak mati, Tuhan akan membangkitkan lagi. Tuhan akan menghidupkan lagi. Itu imannya. Tetapi waktu dia mengambil keputusan untuk melangkah, pasti penuh resiko. Resikonya gini, ya kalau dia nanti bangkit. Maaf kalau digorok, Ishak mati terus nggak bangkit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak satu-satunya dipersembahkan, kalau udah bangkit, habis deh masa depannya. Keturunannya gimana? Resiko saudara. Sebagai orang yang percaya, maaf, kadang kita harus mengambil keputusan iman, percaya kepada Tuhan, dan kadang harus mengambil resiko. Ya, ceritanya, saya banyak ceritanya deh. Sprinter kita kecelakaan, ya? Summer yang lalu kecelakaan. Masuk di Delaware, waduh, itu sudah ditowing sama polisi state.
Saya telepon, biayanya berapa? Towingnya sekian. Waduh, banyak sekali. Waduh, ini gimana ya? Gimana ya, diambil, ditowing atau dibiarin? Diambil, ditowing atau dibiarin? Harga mobilnya segini, dijual segini. Kita doa. Ini di hati saya terpegang, diambil. Karena untuk jemput-jemput, kalau diambil betul, ditowing sekian. Saya sebutin ada $300. Oh banyak Pak, iya tapi banyak. Nah oleh karena kemurahan Tuhan, kita ketemu teman baik yang betulin mobilnya. Dia betulin, dia cek satu, cek. Bapak Ibu Saudara, itu kalau di bengkel-bengkel yang lain, saya nggak tahu, mungkin habis ribuan dolar. Dia betulin ini, dia betulin ini. Terakhir saya tanya, kok berapa? Sensor kok berapa? Puji Tuhan Pak, ini karena untuk gereja nggak usah, gratis saja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ada. Nah, ada masalah kecil di depan gitu ya. Kita udah bawa keliling sih kemarin, sudah bagus semua. Kita bawa. Ini bisa dibetulin? Bisa. Kalau dibetulin sih itu paling ya bodinya tuh 1.000 lah. Tapi kalau saya, gimana kok? Saya 300 nggak apa-apa deh Pak Benny untuk gereja. Puji Tuhan, cepat selesai kita ambil. Jadi seseorang dengan cara seksama saya memutuskan, dan akhirnya nggak sampai habis $700, semuanya beres. Harusnya ribuan dolar. Padahal mobilnya nggak sampai segitu. Tapi waktu mengambil keputusan itu resiko, berat. Benar nggak salah nggak? Ini resiko yang kedua nih, saya cerita aja. Saya alami. Mobil sedan saya macet mogok. Pas nganterin orang sunat, bukan orang yang bayi sunat orang sunat. Orang yang mau tua ini. Sunat macet di Delaware. Kita towing juga. Kita bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke situ, bawa ke situ. Pindah 3-4 model ngomong nggak bisa Pak. Dibetulin sekitar 1.500 karena elektriknya. Walaupun dibetulin, belum tentu benar, belum tentu bisa jalan. Waduh, habis 1.500 belum tentu bisa jalan. Lah harga mobilnya berapa? Jadi saudara, setelah berdoa kita yakin kemarin akhirnya mobilnya dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dijual $300. Kita harus ambil resiko dalam kehidupan ini. Dan oleh karena kemudahan, kita lagi berdoa, puji Tuhan pasti nanti Tuhan akan ganti mobil yang terbaik. Amin. Tuhan pasti mobil yang terbaik. Nah, saya present kepada saudara 2 case yang berbeda, di mana kita harus mengambil resiko. Dan setiap keputusan demi keputusan di dalam hidup kita penuh dengan resiko. Anda bawa anak-anak saudara, keluarga saudara pindah ke Philadelphia, ini resiko. Pindah ke Amerika, resiko. Saya bawa Jesslyn pulang ke Indonesia, resiko. Ya, Indonesia Amerika nggak deket, jauh. Saudara bangun, tidur, bangun, makan nggak nyampe. Jesslyn tanya berat, saudara kapan sampai papi? Jauh. Udah sampai Jepang, udah senang, happy. Gak taunya kita bawa lagi masuk pesawat, dia pikir udah sampai Indonesia. Sejauh masih 8 jam lagi, saudara. Sampai Jakarta, nggak langsung tidur. Sana nyetir lagi, masih ke Bandung, ke Purwokerto, jauh. Orang Surabaya ngomong, jauh. Resiko. Kita bawa keluarga kita dari Jakarta, dari Indonesia ke sini. Ninggalkan keluarga, ninggalkan zona aman kita. Hidup ini penuh dengan resiko. Tapi saya mau beritahu begini, izinkan saya siang hari berkata, jangan takut mengambil resiko. Saya ulangi, jangan takut, jangan sama-sama. Jangan takut, 1, 2, 3. Jangan takut mengambil resiko. Kenapa kita tak perlu takut? Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan seperti bonek, kayak Surabaya bondo nekat aja. Itu enggak. Karena kita sudah berdoa, kita sudah berserah, kita sudah meminta pertolongan Tuhan, baru kita melangkah.
Dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Saya nggak mau kita menjadi orang Kristen yang pasif. Ayo kok kita melangkah, nanti deh Pak doa dulu. Ayo melangkah, nanti deh Pak seminggu lagi doa. Ayo melangkah, ayo Pak berdoa. Akhirnya tetap terus jalan di tempat, nggak kemana-mana karena Pak takut melangkah. Mari kita belajar dari Abraham. Dia berani mengambil resiko karena dia tahu bersama dengan Tuhan dia akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi atas hidup. Dan ada yang tanya, lupa kalau sudah melangkah, dia percaya kalau itu dari Tuhan, saya ambil bisnis itu, saya tanda tangan, saya kerjakan, ternyata salah, gimana Pak? Saya sudah yakin itu dari Tuhan, saya sudah yakin itu, setelah doa saya yakin saya melangkah, ternyata salah Pak, rugi, gimana Pak? Dan saya tanya hal yang sama kepada pemimpin saya, pembina saya, dan puji Tuhan saya dapatkan jawabannya. Dia berkata Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita sudah berdoa, asalkan kita sudah melangkah berserah kepada Tuhan. Kalaupun jalan-jalan kita salah, Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tuhan akan membelokkannya. Tuhan akan setia menolong kita kalau kita berdoa lebih dahulu, berserah pada Tuhan terlebih dahulu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita melangkah dulu, bertindak dulu tanpa tanya sama Tuhan. You are in your own, artinya resiko ditanggung penumpang. Hari ini mari kita belajar bersama-sama iman kita tanpa syarat. Artinya percaya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib. Ayat terakhir Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Ada seseorang pribadi yang imannya pakai syarat, namanya Thomas. Yohanes 20 ayat 29. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 24, 25, 26 itu cerita tentang Thomas. Thomas ngomong gini, aku gak percaya Yesus bangkit. Aku gak percaya Yesus hidup. Aku gak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku di tangan yang berlubang paku bekas disalib dan juga di lambungnya yang ditikar. Aku gak percaya. Nah, saudara-saudara, Thomas mau melihat bukti. Thomas mau melihat situasi keadaan dulu. Baru setelah dia melihat bukti, ada syarat dulu, baru percaya. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen, aku mau percaya Pak, kalau lihat buktinya dulu. Aku mau percaya Pak, mau berkata Tuhan itu baik kalau ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya nggak mau dong Pak. Itu iman yang bersyarat. Itu iman yang mengalami satu keadaan yang akan menjadi naik turun dalam hidup kita. Waktu kita sekolah dulu IPA, ilmu pengetahuan alam, ada yang berkata, guru saudara bertanya, angin bisa dilihat enggak? Tidak. Tetapi apakah ada angin? Semua jawab, ada. Lo nggak bisa dilihat? Akhirnya guru kita nerangkan, memang angin nggak bisa dilihat. Tetapi waktu angin itu bergerak, daun-daun rontok, pohon-pohon bisa tumbang, dan kita juga bisa merasakan angin itu menyejukkan hati kita, menyejukkan tubuh kita, walaupun kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, kadang ada yang tanya begini, Tuhan itu nggak ada, kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak bisa menjamah Tuhan. Kita tidak bisa melihat dan menjamah. Makanya saudara bangsa Israel membuat patung berhala karena bisa melihat patung itu dan disembah. Saudara, mari kita percaya Tuhan karena walaupun kita tidak bisa melihat secara mata kita, kita merasakan kebaikannya dalam hidup kita. Katakan amin. Kita bisa melihat ciptaannya. Walaupun angin tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa melihat hasil dari angin itu yang bergerak.
hari ini jangan seperti Thomas, melihat kenyataan dulu baru percaya. Beriman kepada Tuhan dulu baru kalau melihat doanya dijawab. Mari kita punya iman yang tak bersyarat. Logika kita terbatas, otak kita limited, apa yang kita miliki terbatas. Jangan sampai kita hanya bergantung hidup kita kepada hikmat manusia. Yakini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. Saya sharing ini karena begini. Saya tahu beberapa minggu ke depan, bulan ke depan, mungkin Amerika tidak akan menjadi lebih baik keadaannya. Banyak prediksi yang berkata bahwa election 2-3 minggu lagi akan terjadi chaos dan sebagainya. Saya tidak menakut-nakutin sebagai gembala. Saya cuma mempersiapkan jemaat ini supaya tidak up and down. Kita mau tetap berkata Tuhan Yesus setia dan baik. Apapun keadaan kita mau tetap gantungkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kita udah seneng nih. Coronavirus sudah down, udah 30 restoran udah dibuka, udah makan buffet. Sampai sudah makan buffet di sini. Saya sudah makan buffet 5 kali. Sudah udah seneng. Aduh Pak, tapi sekarang kok naik 300-400 lagi. Bapak Ibu Saudara, itulah situasi keadaan dalam hidup ini. Bisnis up and down, coronavirus up and down, keamanan up. Masih ingat? Walgreens dijarah, Shoprite dijarah, Equity itu yang seru di itu. Nah, Target di Front Street, wah dijaga ratusan orang. Saya ngeri juga di belakang sini. Patungnya Columbus dijaga 400 orang pakai senjata. Seberangnya, waduh seru susah. Keamanan naik turun. Nah, jangan sampai waktu keadaan sedang bergejolak, situasi bergejolak, kita juga iman kita naik dan turun. Mari kita seperti Sadrak, Meshak dan Abednego. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami dari dapur perapian, kami tetap menyembah Dia. Iman kami tidak bersyarat. Kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kerjaan rame, kerjaan sepi, kita berkata apa? Tuhan Yesus baik. Imigrasi belum dijawab atau masih proses atau di approve, kita berkata Tuhan Yesus apa? Baik. Belum dapat jodoh, sudah dapat jodoh, kita berkata Tuhan Yesus apa? Baik. Puji Tuhan semua sudah dapat jodoh di sini. Haleluya. Apapun yang terjadi masa depan kita berkata apa? Tuhan Yesus. Ya kami berdiri bersama-sama. Kasih tahu kanan kiri bilang, nggak bersyarat ya iman kita ya. Nanti kalau bersyarat iman kita ada gejolak, ada masalah, kita bimbang. Bahwa saudara yang melihat di rumah-rumah, situasi keadaan di sekeliling kita akan berubah-ubah. Oleh sebab itu pagi hari ini, siang hari ini saya sharing supaya kita memiliki iman yang tak bersyarat dan goyah. Apapun yang terjadi, biarlah iman, pengharapan saudara di dalam Tuhan tetap firm, tetap teguh. Ada beberapa di antara saudara mungkin sedang menantikan jawaban doa. Ada saudaramu yang sakit, ada keluargamu yang sedang sakit terbaring. Mari kau tetap percaya berkata, Dia Tuhan yang setia. Iman kita tidak berubah. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya Tuhan setia. Ya kita angkat tangan kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tak akan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia. Senang
buat hari ini. Kita mau iman kita nggak bersyarat. Bagaimana supaya iman kita nggak bersyarat? Maka kita pertama berani melangkah bertindak kalau Tuhan perintahkan. Yang kedua, kita berani mengambil resiko walaupun berat. Dan yang ketiga, kita tidak mengandalkan otak dan logika kita. Walaupun situasi keadaan mungkin buruk, kita tetap percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Iman kita tetap teguh, iman kita tidak goyah, iman kita tidak tanpa syarat. Semuanya kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ku tetapkan hatiku kami undur dari Tuhan. No, kami mau tetap setia, kami mau tetap beriman, kami gak goyah, karena iman kami tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu tetap terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan sama berdoa. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, jemaatmu semua di tempat ini dan juga live streaming yang mana lihat video live streaming ini di YouTube. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Kalaupun kami sedang menantikan doa, kami dijawab. Pergumulan kami belum dijawab. Kami mau tetap percaya tanpa syarat. Kami tetap mau percaya tanpa syarat. Kami mau tetap beriman tanpa syarat. Kami mau tetap percaya dan goyah Tuhan. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar kami untuk belajar percaya, kalaupun penuh resiko, kalau penuh tantangan, kami mau percaya. Sebab bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur. Kami belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan belajar dari Abraham. Waktu kami percaya tanpa syarat, kami akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi. Perlindungan Tuhan setia ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ya, silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Minggu depan datang kembali beribadah jam 9, jam 11, dan jam 6 sore. Bersyukur juga buat hari ini buat wajah-wajah baru. Thank you Ci, Kok sudah datang. Thank you Ibu Lolita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Semua jemaat luar biasa. Verlin ikut VBS kita. Hey Verlin, saya sering jemput dia. Puji Tuhan hari ini dia ngajak mama dan papanya untuk datang beribadah. Baik, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Bapak, kami mau memberi yang terbaik. Apa yang kami
kami tabur akan berganti dengan kelimpahan mujizat dalam keluarga kami, pekerjaan kami. Dalam nama Yesus yang siap memberi bersama katakan amin. My God is greater than my fear. Is greater than my fear. Is greater than my sorrow. Your love, only one only one only one Jesus, you are Son of God. You died for me, so I can be Mari berdiri bersama-sama. Kita tutup ibadah kita. How great You are so great, you are so awesome. Thank you for everything that you have done in our life, and thank you for everything that you have done in this church, oh God. Thank you for your presence. Thank you for the word of God. Thank you for all congregation that came faithfully to worship you. Terima kasih buat kesetiaan-Mu hidup kami yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Lord God, right now we pray for America. As we going to see the election in the next couple of weeks, we pray that let your will be done in America. Lord, you already choose the right person to be the president of this nation. Father God, we pray for shalom, peace upon America, shalom upon Philadelphia, shalom for our country, peace upon our country, oh God. Lord, we believe that you love America. We believe that you love us. Many people in America still love you and worship you. Dan kami percaya bahwa tidak akan menghukum Amerika, because many people still worship you and call you as King and Savior of their life. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, election akan berjalan dengan baik dan keamanan terjadi atas bangsa kami. Mari semua angkat tangan, lift up your hand and receive the blessing of God. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keekonomimu, keuanganmu, diberkati anak cucumu. Now receive the blessing from God, blessing from Abba Father, berkat daripada Allah Bapa, blessing from Jesus Christ, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus.